Yang maksud bisa dibaca itu bukan aksaranya. Yang bisa dibaca itu surasa, rasane ucapan. Ya kalau begini boleh, kalau begini nggak boleh. Sudah dengar kata-kata itu, tapi prakteknya lah. Zaman dahulu belum ada sekolahan, belum ada ajaran-ajaran tentang aksara, belum ada ajaran-ajaran tentang tulis menulis. Orang Jawa itu pokoknya setelah lahir dia bisa berpikir dan mengenali bahasa. Kalau sudah dengar kata-kata melaku, dia kan berjalan dengan sendiri. Mangan. Tanpa diajari aksara itu, tanpa diajari tulisan, tanpa ditunjukkan bahwa mangan itu terdiri dari kata ini loh. Dari kata mo, dari kata ho, dari kata ngo, kelegeno, dan lain sebagainya, baru itulah kata makan. Kan enggak gitu. Begitu dengar mangan, baik itu orang yang belajar tentang tulisan atau tidak, sudah paham kok artinya. Itulah maka orang Jawa itu kitabe tanpa tinulis ning iso diwaca. Nah, yang maksud bisa dibaca itu bukan aksaranya. Yang bisa dibaca itu surasa, rasane ucapan. Itu loh. Nah, untuk apa kita itu membaca kitab yang tertulis tapi kita tidak menyentuh di rasa kita? Untuk apa? Dari dalam kitab ini dituliskan seperti ini. Ya kalau begini boleh, kalau begini nggak boleh. Sudah dengar kata-kata itu, tapi prakteknya malah dibalik, malah yang tidak boleh dibolehkan, yang boleh tidak dibolehkan. Itu karena apa? Ya karena tulisan yang tertulis itu tadi. Ini kan mendingan dari aksara kita rasakan, lalu kita itu, makanya orang dulu kalau mengajari anak cucu kita, ya, di saat matahari mau terbenam, tidak boleh keluyuran, tidak boleh duduk di depan pintu. Apa alasannya? Terus orang Jawa mempunyai pedoman bahwa itulah dinamakan sandi olo. Sandi olo itu artinya sandi itu dekat, olo itu penyakit, jadi dekat penyakit. Nggak pernah orang Jawa itu ngomong, wis mulai peteng aja morak-marik lek kesandung, nggak ada. Aja morak-marik iki mono sandi olo. Hanya seperti itu. Tapi dengan kata-kata sandi olo, mau orang tua, mau anak-anak di saat menjelang waktu itu berdiam diri, merenung, lalu tidak mengerjakan aktivitas apapun, akhirnya selamat semua tuh. Tapi sekarang yang dikatakan di situ tempat setan dan lain sebagainya, bahkan sekarang tempat-tempat setan malah tabraki. Setan sudah bertempat di kayu yang besar katakannya. Padahal setan itu di mana-mana ada. Tapi sudah dikatakan di tempat yang kayu yang besar, di tempat sungai yang airnya mengendap dinamakan kedung, atau di tempat batu-batu yang di situ mengkhawatirkan tentang apa? Erosinya dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu kitabnya orang Jawa atau aksaranya orang Jawa yang sebenarnya mengingatkan itu enggak langsung, tapi begitu itu diucapkan orang itu pada paham semua. Sebenarnya apakah setan itu di tempat kayu yang besar? Bukan. Kenapa kita itu enggak boleh sembarangan di bawah kayu yang besar? Maka ditakut-takuti di situ ada wedennya, ada genderuwonya. Sebenarnya orang tua dulu itu hanya apa ya? Ngeman itu bahasa Indonesianya apa? Ngeman itu karena otomatis kayu yang besar itu rantingnya juga besar. Yang ditakutkan suatu saat ranting itu patah. Kalau kita main-main di bawahnya, takutnya keberkan ranting yang patah. Kalau di kedung, ya jelas kalau air yang diam di situ, membeng, itu di dalamnya banyak lumpur. Makanya nggak boleh main-main ke situ.
Katanya di situ ada bajul kliwon, bajul putih dan lain sebagainya. Bukan bajulnya masalahnya. Di saat kita masuk ke situ, kita masuk ke lumpur, nggak bisa keluar lagi, kan bahaya. Gitu loh. Jadi tembung sanepo orang Jawa itulah yang dinamakan kitab tanpa tulis neng iso diwaca. Nah sebenarnya apa? Untuk mengingatkan kita supaya kita itu nggak main-main hidup di dunia ini, nggak sembarangan. Di gunung pun begitu. Takutnya nanti kalau main-main di situ batu yang ada di atas nanti longsor, kan kita sendiri yang rugi. Nah makanya tanpa secara langsung untuk mengingatkan anak cucu itu sudah paham. Itulah yang dimaksud kitab tanpa tinulis nanging iso diwaca. Beda dengan kitab yang tertulis, bisa membaca tapi tidak bisa merasakan. Intinya cuma dibaca saja, Pak. Nah, apalagi yang tertulis itu menceritakan tentang perjalanan orang dan untuk menakut-nakuti orang, gitu, Pak. Ya, di sampingnya ada yang menakut-nakuti. Nah, memang. Nah, kalau kita bilang jangan di pinggir gunung, nanti keberkan gunung, ya takut kita. Tapi kalau aja nokono le, nokono iku akeh demite. Ya, dengan kata-kata demit berarti kita itu nggak usah ditakut-takuti nanti keberkan dan lain sebagainya. Karena ada kata-kata demit, maka kita nggak usah ke situ lah. Wong tempat masih luas, main di mana saja bisa. Akhirnya begitu. Dan itu pun nggak usah diajarkan. Kamu main di sana aja, nggak usah di sini, nggak usah begitu. Dengan kata-kata demit, lalu anak yang diingatkan itu tiba-tiba sudah menjauhi tempat yang dilarang oleh orang tua itu, memilih tempat lain supaya cara bermainnya nyaman. Itulah. Luar biasa, Pak. Jadi jangan mengatakan bahwa kitab sing tanpa tinulis diwaca itu adalah kitab goib. Goib model apa? Kitab sesat. Kitab orang sesat. Nah justru orang yang ngomong sesat itulah dia sebenarnya masih dalam kesesatan. Ya, kalau sudah cerah, kalau sudah bisa menemukan tentang ketauhidan tadi, tentang kemanunggalan. Ya justru itulah yang membawa sinar terang, titik terang untuk menunjukkan untuk kita bisa mencapai tempat yang terang benderang itu. Makanya jangan mudah menyesatkan orang lain, mengkafirkan orang lain. Lihatlah dalam diri kita masing-masing, apakah kita itu sudah benar-benar di dalam hal yang terang benderang, apakah kita itu masih di dalam hati yang kafir, yang kufur, yang sombong, yang angkuh, itu loh mestinya. Nah ini kita kembali ke kalimat boleh dan tidak boleh, Pak Darno. Kalau di dalam bahasa orang sana itu kan antara halal dan haram. Nah mungkin ini sering sudah kita bahas, Pak. Jadi kami ini ada sedikit ganjalan untuk terkait dengan hal dan haram. Nanti mungkin Pak Darno bisa untuk memberikan pencerahan. Kalau orang beragama, hal dan haram itu kan identik dengan makanan dan minuman, Pak G. Dan itu pun sudah ditentukan di dalam kitab-kitab yang tertulis. Nah, kalau orang Jawa, dikala kita makan sesuatu, kalau perut kita menerima, itu kan bisa dikatakan halal, gitu, Pak G. Nah, terus ada orang korupsi, itu kan banyak orang berasumsi itu makan uang haram gitu. Nah, terus orang judi kalau menang itu juga uang haram. Nah, orang yang kerjanya di dunia malam gitu, seorang mucikari kan juga katanya kan makan uang haram gitu. Nah, kalau menurut Pak Darno secara keilmuan, halal dan haram itu sebenarnya apa, Pak Darno? Halal dan haram itu kan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kita. Yang menentukan haram dan halal. Contohnya, kita sudah habis makan, lalu dipaksa untuk makan lagi.
Yang dimakan itu barang kategori diperbolehkan, karena halal itu diperbolehkan, kalau haram itu dilarang. Tapi kalau kita sudah kenyang terus dimakan lagi, akhirnya apa yang terjadi? Muntah. Bukankah barang yang dimaksud diperbolehkan itu jadi larangan? Itu mengatakan tentang orang yang korupsi, tentang mucikari, tentang pelacuran dan lain sebagainya. Apakah orang itu pernah melihat dari sisi orang itu? Kenapa orang korupsi? Kebanyakan dilakukan orang-orang yang sudah berilmu. Masalahnya bukan ilmunya, tapi kesempatan yang ada untuk korupsi itu loh, peluang untuk korupsi itu loh ada. Masalahnya di situ. Dan otomatis orang yang korupsi itu yang memegang barang yang dikorupsi itu. Kalau nggak memegang itu kok korupsi itu mau korupsi deh, apanya yang dikorupsi? Coba. Terus orang mendirikan atau menjadi ketua orang-orang yang nakal itu dinamakan mucikari dan lain sebagainya. Rata-rata mucikari itu memang identik dengan kemewahan, dengan mempunyai apa-apa. Tapi latar belakang orang itu bagaimana atau dulunya? Asalnya. Apakah dia tuh tiba-tiba terus hidup mewah itu? Apakah dia juga waktu hidupnya tertatih-tatih untuk mencari penghidupan karena tidak adanya orang yang peduli sama mereka? Sehingga dengan jalan seperti itu dia bisa mendapatkan hasil, sehingga dengan mendapatkan hasil itu hatinya yang dongkol, yang tadinya tidak ada yang mau tahu, tidak ada yang membantu. Wajar dia tuh menyombongkan diri. Dulu saya dihina-hina, dulu saya disingkir-singkirkan. Setelah sekarang saya punya. Apa urusan dengan orang lain? Maka ada uang beli mobil ya, dibelikan mobil. Ada uang untuk beli rumah, yang bikin rumah. Memang dia yang diidam-idamkan dari awal ya, semuanya kepingin tercukupi. Terus pertanyaannya begini. Di dalam kitab manapun, kitab agama termasuk, ya, di situ diterangkan adanya hukum tentang halal dan haram.